Assalamualaikum teman-teman, adik-adik, ayah bunda, kaum muslimin dan muslimat. Pernah dengar tentang kaum yang sangat kuat lalu dihancurkan oleh angin yang dahsyat? Dulu ada kaum bernama Ad. Mereka hidup di daerah berpasir luas dan punya kekuatan serta bangunan yang mengagumkan. Al-Quran menceritakan mereka membangun bangunan tinggi dan merasa paling hebat. Tapi sayangnya, banyak dari mereka menjadi sombong dan lupa semua nikmat itu dari Allah. Mereka bahkan menyembah selain Allah, padahal itu tidak bisa memberi manfaat atau menolak bahaya. Lalu Allah mengutus seorang nabi dari mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Beliau datang dengan lembut, mengajak kaumnya kembali kepada tauhid. Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Dia." O my people, worship Allah. He has no equal. He brought you from the earth and settled you. Ask forgiveness. He will send abundant rain. Beliau mengingatkan, patung-patung itu tidak pantas disembah. Follow the path of truth. Tapi para pemimpin yang sombong menolak. Mereka mengejek dan menganggap Nabi Hud mengganggu tradisi. Mereka berkata seolah-olah beliau lemah, padahal beliau membawa kebenaran. Nabi Hud tetap sabar. Beliau mengajak dengan kata-kata baik dan peringatan yang jelas. Di malam hari, beliau berdoa kepada Allah, memohon agar kaumnya diberi hidayah. Ada juga yang beriman. Mereka mengikuti ajaran Nabi Hud, meski jumlahnya tidak banyak. O my people, worship Allah. There is no God for you but Him. Heed His guidance and turn away from arrogance. Beliau mengingatkan, jika terus durhaka, bisa datang ujian, kekeringan, dan kesulitan. Behold the fields, cracked and barren, a sign of what is to come. Waktu berlalu, hujan makin jarang, tanah mulai kering. Para pemimpin malah marah. Mereka menyalahkan Nabi Hud dan menganggap beliau pembawa sial. Heed the sign. Hud, your warnings curse us. I bring truth, not curses. Lies, you weaken our might. Nabi Hud menegaskan, beliau hanya menyampaikan amanah dari Allah. Beliau mengajak mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi. Ada yang mulai berfikir, tapi sebagian besar tetap keras kepala. Mereka mengejek, siapa yang lebih kuat dari kami? Astagfirullah, kesombongan itu berbahaya. Nabi Hud memperingatkan, kekuatan manusia tidak ada artinya tanpa taat kepada Allah. Kemarau makin parah, mereka mulai merasakan lemah, tapi masih belum mau bertobat. Suatu hari mereka melihat awan gelap. Mereka senang, mengira itu membawa hujan. Tapi Nabi Hud tahu, itu bukan kabar gembira bagi yang tetap membangkang. Angin mulai datang, kencang, sangat kencang. Yang sombong pun mulai goyah, tapi mereka masih keras. Nabi Hud membimbing orang-orang beriman untuk menyelamatkan diri dengan izin Allah. Angin itu membawa pasir dan dingin yang menyakitkan, menutup pandangan.
Orang beriman berlindung, hati mereka takut, tapi yakin pada pertolongan Allah. Fear not the storm, for it tests our faith. We trust in you, Hood. Our shelter holds. Kaum yang membangkang berusaha bertahan, tapi angin itu semakin menggila. Hearts so wide, walking the path where truth resides. Malam datang, tapi angin itu tidak berhenti. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Allah Nabi Hud berdoa, dan orang beriman saling menenangkan. Subhanallah, Alhamdulillah. The light of Hari berikutnya, angin itu tetap datang. Bangunan-bangunan megah mulai runtuh. the stars above, Yang merasa paling kuat ternyata tidak berdaya di hadapan azab Allah. guiding us to the one, our King. La 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 la. Angin itu menyapu semuanya, membuat negeri yang ramai menjadi sunyi. Whispers rise in the quiet night. Every word a guiding light. Beberapa waktu kemudian, angin perlahan melemah. Saat semuanya selesai, negeri itu hancur. Kaum yang membangkang binasa. Subhanallah, Alhamdulillah. The light of love. Nabi Hud bersedih karena beliau sudah menyampaikan dengan jelas. Orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah, lalu mereka melanjutkan hidup dengan lebih taat. The world is brighter because of you. Subhanallah. Mereka saling membantu dan bersyukur atas keselamatan. A song of peace. Pelajaran pertama, jangan sombong. Kesombongan bisa menutup hati dari kebenaran. Pelajaran kedua, Allah Maha Kuasa memberi rahmat dan juga memberi hukuman yang adil. Nabi Hud mengajarkan tauhid dan akhlak, bahkan kepada anak-anak dengan lembut. On your heart. Bangunan tinggi, kekuatan besar, semuanya bisa hilang. Yang kekal hanyalah ketaatan kepada Allah. A heart so wide, walking the path where truth. Mereka menjaga sholat dan memperbanyak ibadah sebagai tanda syukur. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Dan mereka selalu memohon, "Ya Allah, tetapkan kami di jalan yang benar." Sebagian ulama menyebut negeri mereka di daerah bukit-bukit pasir, Al-Ahqaf. Yang jelas ini kisah nyata dalam Al-Quran. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad disebut dalam beberapa surah, seperti Hud, Al-A'raf, Asy-Syu'ara, dan Al-Ahqaf. Beliau menenangkan mereka, mengingatkan agar terus sabar dan bertakwa. Begitulah jalan orang beriman, meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Guiding us to the one, our King. La 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 la. Anak-anak bertanya, kenapa kaum Ad dihancurkan? Nabi Hud menjelaskan, karena mereka menolak tauhid dan sombong. They move by the will of the one who Whispers shaped them. rise in the quiet. Kita belajar untuk tawadhu, rendah hati, dan selalu ingat, semua nikmat dari Allah. Guiding light. Subhanallah, Alhamdulillah. Lihat, kekuasaan tanpa iman tidak menyelamatkan siapapun. Mereka memulai kembali dengan sederhana dan lebih dekat kepada Allah. Nabi Hud terus mengingatkan, taatlah, jujurlah, dan jangan mengikuti kesombongan. Mereka saling berbagi. Iman itu terlihat dari akhlak. We thank you for your generosity. May you be blessed. The world is bright. Di malam hari, mereka saling menguatkan dengan nasihat yang baik. Ringkasnya, Nabi Hud mengajak tauhid. Kaum Ad menolak dengan sombong. Lalu datang azab angin, dan Allah menyelamatkan yang beriman. Kalau teman mengajak ke yang salah, kita harus berani memilih yang benar.
Anak-anak, itulah kisah Nabi Hud alaihi salam yang penuh pelajaran. Kita ucapkan dalam hati, aku beribadah hanya kepada Allah. Dan kita buktikan iman dengan perbuatan baik, membantu orang tua, jujur, dan sopan. Allah menceritakan umat terdahulu agar kita mengambil ibrah, bukan untuk menakut-nakuti tanpa hikmah. Nabi Hud adalah contoh sabar, berani menyampaikan kebenaran, dan selalu bergantung kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita diuji, ingat dua hal, sabar dan tawakal. Dengan izin Allah, kehidupan bisa tumbuh lagi kalau kita taat. Belajar kisah para nabi membuat hati kita lembut dan lebih cinta kepada kebenaran. Dulu angin jadi azab, sekarang angin jadi tanda rahmat dan ketenangan. Mereka makan bersama dengan adab, bersyukur, lalu berbagi. Pesan terakhir, jangan menunda taubat. Kalau tahu salah, segera kembali kepada Allah. Taubat itu bukan nanti, tapi sekarang. Yang batil akan hilang dan yang benar akan tetap mulia. Mari kita jadi seperti orang beriman, taat, sabar, dan tidak sombong. Alhamdulillah, kita sudah belajar kisah Nabi Hud alaihi salam. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dan memperbaiki diri. Nabi Hud telah menunaikan tugasnya. Kita pun punya tugas, menjaga iman dan akhlak. Coba tulis di komentar, pelajaran apa yang paling kamu ingat dari kisah ini? Kalau kamu suka cerita para nabi seperti ini, insya Allah kita buat yang lebih seru dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.